saya selaku penyuluh di BPP Gebang ya Mas ya. Program SIMUP ini berjalan dengan lancar. Fokusnya ke CSA itu tadi. Ya, pertanian cerdas iklim. Dengan adanya hemat air, petani sebelah utara kebagian air jadi bisa melaksanakan pertanaman padi. Gitu Mas. Kalau ketersediaan airnya ada, SDM-nya bisa memanfaatkan secara maksimal, saya yakin kok hasilnya akan maksimal juga dan petani akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selamat siang Mas Danu. Selamat siang Mas. Sehat terus Mas. Sehat. Mas Danu semangat terus nih. Iya. Mas Danu ini penyuluh pertanian di BPP Gebang Kabupaten Cirebon ya. Iya betul sekali. Saya salah satu penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian Gebang di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Gitu. Jadi BPP, kalau boleh menjelaskan, BPP Gebang itu sendiri itu membawahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gebang dan Babakan. Di situ ada 27 desa. Dengan total penyuluh itu kita ada berapa ya? Ada 16 penyuluh. 16 penyuluh. Kalau Mas sendiri berapa wilayah binaannya? Saya ada 2 desa. 2 desa. Iya, itu di Desa Karangwangun dan Pakusamben, Kecamatan Babakan gitu. Jadi sama petaninya kenal semua tuh. Ya pasti harus itu. Karena kan penyuluh itu ada sistem kerjanya yang namanya laku, latihan dan kunjungan. Nah, latihan itu sendiri kita ada pelatihan rutin di BPP, kadang narasumber ada dari Dinas Pertanian Kabupaten, kadang juga kita ada pelatihan mandiri Mas. Itu untuk yang latihannya. Kalau untuk kunjungan, karena kita ada 5 hari kerja, dikurangi tadi latihan, ada 3 hari untuk kunjungan dan 1 hari untuk administrasi. Nah, kunjungan itu sendiri adalah sudah menjadi tugas kami sebagai penyuluh untuk mendampingi petani dalam berusaha tani. Tujuannya agar PSK-nya, perilaku, sikap dan keterampilannya itu bisa berubah menuju ke arah yang lebih baik. Oh gitu. Hasil akhirnya otomatis produksi meningkat, harapannya kesejahteraan petani semakin baik. Seperti itu Mas. Ya. Kalau petani milenialnya ada nggak Mas? Kalau di wilayah binaannya Mas Danu? Kalau di wilayah binaan saya banyak Mas. Banyak? Iya, banyak petani milenial. Kebetulan sekali ini sinkron dengan program dari Dinas Pertanian. Ada yang namanya pembentukan Taruna Tani. Pembentukan Taruna Tani. Iya, Taruna Tani itu diisi oleh petani-petani milenial dengan rentang umur 19 sampai 39 tahun yang terjun di dunia pertanian. Nah, itu kalau di wilayah binaan saya sendiri ada banyak gitu, dan kalau secara umum di BPP Gebang banyak juga. Regenerasi sudah ada, tinggal kita buat untuk wadahnya itu tadi. Kalau petani milenial itu dia tertariknya di komoditas apa biasanya? Kalau mayoritas itu di pertaniannya ada, di hampir rata sih Mas. Di peternakannya juga ada. Oke. Itu ada. Kalau di pertaniannya biasanya di komoditasnya? Pertanian kita hampir rata, ada di padi, jagung manis dan bawang merah sesuai dengan komoditas unggulan BPP Gebang itu ada 3 itu tadi. Oh iya. Itu jadi di tiap-tiap komoditas kita ada regenerasi lah untuk petani. Gitu. Karena seperti diketahui kan kalau petani-petani yang sekarang itu kan umurnya udah sepuh-sepuh ya. Nah, berita baiknya regenerasi jalan di sini. Jalan nih Mas. Itu ya, tinggal kita menyiapkan wadahnya, membina, harapannya nanti bisa lebih baik ke depannya. Gitu ya Mas. Mas Danu, sorry. Mas Danu asli dari sini? Kalau saya sendiri pribadi asli dari Semarang. Saya produk samping provinsi sebelah itu Mas itu. Saya masuk ke sini itu tahun 2010 Mas. Jadi ya baru 11 tahun lah saya di sini gitu. Dan saya belum pernah pindah-pindah untuk wilayah kerjanya, masih di BPP Gebang itu sendiri. Gitu Mas. Mas, pernah punya nggak pengalaman unik jadi penyuluh? Kalau pengalaman unik sih banyak ya Mas ya. Karena sebenarnya yang namanya penyuluh itu kasarannya itu tidak punya jam kerja, tidak punya hari kerja. Iya. Siang jadi, malam. Iya betul, harus gampangnya harus berangkat lah gampangnya gitu. Ketika petani butuh
Pak ini mau ada pertemuan, entah itu malam entah itu hari libur, kita tetap harus berangkat. Tapi kembali ke tadi ke petani milenial, dengan adanya kemajuan teknologi mungkin kita bisa bertukar informasi melalui teknologi yang ada sekarang. Contoh gampangnya melalui WhatsApp atau melalui telepon dan sebagainya. Gitu Mas. Jadi agak terbantulah dengan adanya petani milenial gitu. Mas, ini ngomong-ngomong kita kan di saung ya. Iya benar. Saung mana nih Mas? Nah ini Mas, ini saung namanya saung Kula Sedanten. Saung Ula Sedanten. Kula Sedanten. Ya, ini saung dari inisiatif petani-petani ini ada di Desa Kudu Keras. Desa Kudu Keras. Jadi petani di Desa Kudu Keras itu sadar akan fungsi dan manfaat penyuluhan. Mereka berembuk untuk membuat suatu tempat pertemuan yang nyaman, dalam artian walaupun di sawah tapi nyaman gitu ya. Makanya mereka membangun saung seperti ini. Itu. Nah, kebetulan sekali di saung ini sebelah tuh Mas, itu ada lahan percontohan atau lahan demplot program SIMUP. Mungkin perlu tahu program SIMUP sampean itu. Nah, SIMUP itu sendiri kalau boleh saya menjelaskan itu bahasa Inggris Mas itu ya. Bahasa Inggris. Iya, itu Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project. Waduh, artinya intinya aja lah, proyek atau program rehabilitasi dan modernisasi saluran irigasi strategis gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, BPW Gebang ada 27 desa, itu tidak semuanya tercover program SIMUP. Hanya yang dialiri oleh daerah irigasi Cikesik yang mendapatkan program SIMUP. Nah, itu ada 16 desa dari 17 desa itu. Itu Mas. Kalau kegiatannya sendiri, program SIMUP itu Mas? Kalau SIMUP sendiri kegiatannya banyak ya Mas ya. Mulai dari awal itu ada yang namanya kegiatan TOT. TOT. Nah, apa itu TOT itu? TOT itu Training of Trainer. Training of Trainer. Iya, jadi garis besarnya pelatihan untuk penyuluh. Nah, penyuluh itu dilatih selama beberapa hari di bulan Juli kalau saya nggak salah, tanggal 2020 di Bapeltan Cihea. Bapeltan Cihea. Ya, kita dilatih tentang apa sih pengertian program SIMUP, kegiatan apa yang perlu kita laksanakan di program SIMUP itu sendiri. Nah, fokusnya SIMUP itu sendiri ada yang namanya kegiatan CSA, Mas. Apa itu Mas CSA? Nah, CSA itu namanya kepanjangan dari Climate Smart Agriculture. Bahasa Inggris lagi. Sebentar. Iya. Sebelum terlalu jauh, SIMUP tuh masuk di desa ini sejak tahun berapa sih? Nah, itu SIMUP itu programnya masuk itu kalau dimulai dari TOT ya Mas ya, itu tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Itu tahun 2020 kita mempersiapkan SDM-nya dulu. Karena ini sekedar informasi, SIMUP itu melibatkan beberapa kementerian Mas. Kalau waktu saya di pelatihan itu yang pertama ada Bappenas, terus ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Keuangan, dan yang terakhir itu adalah Kementerian Pertanian. Oh gitu. Nah, saya sebagai penyuluh di BPW Gebang yang di bawah Kementerian Pertanian itu bertugas untuk menyiapkan SDM-nya, dalam hal ini petaninya. Jadi seperti itu Mas untuk program SIMUP-nya. Gitu. Fokusnya di CSA itu tadi. Berarti termasuk baru ya Mas ya? Baru. Nah, gitu. Karena program baru, apakah ada penolakan dari petani di daerah sini terhadap program ini? Kalau penolakan hampir tidak ada ya, karena ini kan ujungnya nanti sangat bermanfaat untuk petani. Karena kan SIMUP itu sendiri garis besarnya kan tadi saluran irigasi. Saluran irigasi itu kan harapan, karena irigasi itu kan air, sedangkan air itu kan salah satu unsur utama dalam berusaha tani. Kalau ketersediaan airnya ada, SDM-nya bisa memanfaatkan secara maksimal, saya yakin kok hasilnya akan maksimal juga dan petani akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Gitu Mas, gitu. Tapi petani sudah mendapatkan nyata ya buat petani hasilnya. Untuk sejauh ini sudah, karena baru mulai 2020 kemarin, kita baru istilahnya
fokus di MT3 musim tanam ketiga. Di situ kita sudah menerapkan unsur-unsur utama dari CSA. Nah, Kalau tujuannya tadi CSA apa tuh? tujuannya adalah satu, itu ada beberapa tujuan ya Mas ya, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Itu jadi karena sesuai harapan petani kan produksi harus meningkat gitu. Yang kedua, tujuan CSA itu sendiri adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam program CSA itu sendiri. Nah, harapannya setelah petani tahu dan terampil, petani tersebut mau mengaplikasikan ilmu CSA itu di lahan pertaniannya. Terus untuk yang selanjutnya itu untuk mencegah atau mengurangi resiko gagal panen. Karena di CSA tersebut kita lebih teknis untuk bidang pertanian mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pasca panen gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu tujuannya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca seperti kita ketahui di beberapa media kalau kita sering baca-baca gitu ya, ada yang namanya istilah global warming ya, pemanasan global. Nah, kita berusaha mengurangi gas rumah kaca itu. Terus, jadi ini tadi sistem pelatihan itu berantai ya? Berantai dari petugas, ada tadi saya sampaikan TOT, dan nanti itu turun dari petugas ke petani namanya TOF Mas. Iya, itu training of farmer, dan itu sudah kita laksanakan di bulan September kemarin. Dari total beberapa kelompok yang teralir program SIMUP itu tadi, kita ada 25 kelompok. Kita ambil perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang, jadi total 20 orang petani maju ya dalam hal ini. Karena kenapa kita pilih petani maju, harapannya dia nanti bisa menyebarluaskan informasi tentang CSA ini ke anggota yang lainnya gitu. Sama aja materinya TOF itu hampir sama dengan materi TOT, fokusnya ke CSA itu tadi. Ya, pertanian cerdas iklim itu untuk menghadapi perubahan iklim itu tadi. Mungkin gitu, Mas. Mas, ini kan ada bahasa yang banyak bahasa Inggrisnya. Betul. Sedangkan petani kita kan mungkin masih keterbatasan soal bahasa ini kan. Terus gimana cara Mas sebagai penyuluh mentransfer bahasa-bahasa yang asing ini ke petani gitu? Iya. Jadi gini, yang namanya penyuluhan itu kan pendidikan orang dewasa ya Mas ya. Kita tidak bisa melaksanakan pendidikan seperti anak sekolah. Harus masuk jam sekian, harus pakai seragam, tidak boleh sambil makan atau apa. Kita tidak bisa kalau penyuluhan seperti itu. Begitu juga dalam menyampaikan bahasa-bahasa yang bahasa tidak dipahami oleh petani. Kita banyak kok strategi dari penyuluh itu, karena kita juga dibekali dulu teknik penyuluhan untuk menghadapi pendidikan orang dewasa itu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Kita ambil fokus kegiatannya apa, kita sampaikan tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi harapannya nanti petani bisa memahami gitu Mas. Mas, balik lagi Mas ke TOF tadi Mas. Betul. Petani nih setelah dilatih, ada nggak perubahan? Kalau perubahannya sejauh ini yang kami amati melalui laporan juga dari teman-teman PPL yang lain, otomatis PPL yang ada program SIMUP-nya, ada beberapa perubahan perilaku dari petani dalam berusaha taninya. Gitu. Jadi yang pertama itu tadi penggunaan bahan organik itu semakin meningkat, menggunakan pupuk organik. Terus juga mekanisasi pertanian juga sudah mulai berjalan. Terus juga penggunaan sistem tanam jajar legowo. Ya kalau dijelaskan sih masih banyak lah Mas itunya. Jadi memang harapan penyuluh itu satu paket teknologi, harapannya ya pengennya petani melaksanakan semua. Tapi kan yang namanya petani itu kan gampangannya gini, mereka pengen lihat buktinya dulu. Bukti, benar nggak teknologi yang dihasilkan? Bermanfaat tidak? Kalau sudah bermanfaat, sudah menghasilkan, petani baru mau menyerap teknologi tersebut. Kami sebagai penyuluh, satu teknologi yang sudah dilaksanakan kami sudah sangat bersyukur. Dan kami yakin dimulai dari satu teknologi tersebut, karena sudah merasakan manfaatnya, petani pasti nanti akan mau menerima teknologi-teknologi yang lain gitu. Nah,
kembali ke petani. Kalau dari segi Ya. produktivitasnya? Ada Kalau peningkatan? produktivitas ada peningkatan. Heeh. Untuk rata-rata kebetulan kemarin ada yang sudah panen di 2 desa. Mm-mm. Itu di wilayah Gebang itu ada Desa Kalimekar dan Gebang Ilir. Mm-mm. Itu sebelum kita mengadopsi teknologi CSA, Mm-mm. itu rata-rata produktivitas itu untuk gabah kering giling itu 6,5 ton per hektar. Dan setelah adanya program CSA ini melalui parameter teknologi yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan menjadi 6,8 ton per hektar. Oke. Iya, jadi ada peningkatan 0,3 ton per hektar. Berarti ada Gitu. peningkatan Ada. produktivitas ini ya. Dan perlu saya sampaikan lagi, selain peningkatan produktivitas, ada berita gembira lagi, kita ada penambahan jumlah areal tanam. Nah, itu hubungannya dengan indeks pertanaman atau IP. Iya, iya, iya. Sebagai contoh, kalau umpamanya Mas tadi lewat di Pantura, Mm-mm. itu di samping Pantura dulu itu tanaman cuman 2 kali Mas padi. Sekarang bisa 3 kali. Karena kenapa? Teknologi di sebelah selatan wilayah kami itu sudah hemat air. Mm-mm. Dengan adanya hemat air, petani sebelah utara kebagian air, jadi bisa melaksanakan pertanaman padi. Gitu Mas. Jadi intinya seperti itu. Oke. Kalau ada nggak Mas teknologi-teknologi yang spesifik yang diterapkan di pelatihan TOF? Nah, untuk teknologi-teknologi spesifik, seperti saya sampaikan tadi, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pasca panen itu ada semua. Oke. Kita mulai untuk pengolahan lahan. Mm-mm. Pengolahan lahan kita mengarahkan teknologi penggunaan alsintan, Mm-mm. alat mesin pertanian, itu mulai dari pengolahan lahan, pembajakan dan sebagainya sampai siap tanam. Mm-mm. Oke. Terus juga ada yang namanya penggunaan pupuk dasar. Pupuk dasar. Nah, karena sejauh ini petani itu masih sebelum ada CSA ya, Mm-mm. itu masih menghiraukan kegunaan pupuk dasar, Mas. Mm. Karena pemahaman petani belum ada tanamannya kok udah pupuk. Iya. Gitu ya. Jadi dengan adanya CSA ini, kesadaran petani untuk melaksanakan pemupukan dasar sudah ada sedikit perubahan. Nah, pemupukan dasar ini kami tidak sembarangan dalam menentukan dosis. Kami menggunakan alat yang namanya PUTS, perangkat uji tanah sawah. Iya. Nah, kebetulan dari kabupaten itu pihak Dinas Pertanian Kabupaten mensupport kami alat-alat untuk uji tanah tersebut, dan itu kami manfaatkan secara maksimal untuk penghitungan kebutuhan pupuk dasar petani. Itu Mas. Mungkin untuk teknologi yang lainnya mulai dari persiapan benih, seed treatment dan sebagainya. Terus juga pas ada tanamannya itu pemupukan kita menggunakan BWD, bagan warna daun gitu. Jadi berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Kalau untuk pasca panennya hampir sama seperti yang di pengolahan lahan, kita sudah menggunakan combine harvester. Combine harvester. Iya, jadi menggunakan yang gede itu Mas, alat panen yang untuk gede itu. panen. Iya, itu memang sangat menghemat tenaga, menghemat modal dan sebagainya. Gitu. Jadi garis besarnya seperti itu Mas. Berarti memang SIMUP ini diterima ya sama petani di sini ya? Iya, sangat diterima oleh petani karena petani bisa merasakan manfaatnya langsung gitu. Oke, gitu. Banyak banget nih yang bisa kita gali nih di sini dengan Mas Danu, ceritanya banyak banget. Iya. Ilmunya banyak banget nih, benar. Iya, karena kita juga melaksanakan langsung, berkomunikasi, berinteraksi dengan petani secara langsung. Sebagai contoh seperti Demplot yang ada di dekat sini, di dekat Saung ini juga kan, kita juga ada beberapa kegiatan. Selain tadi SIMUP itu ada TOT, TOF, ini saya jelaskan ada yang namanya Demplot Mas. Demplot itu tujuannya biar petani lebih percaya bahwasanya teknologi CSA itu ada nilai baiknya, ada hasil yang memuaskan yang jadi harapan petani. Itu ada di Demplot ini, kita ada beberapa kegiatan. Kita ada beberapa pertemuan, kita ada 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Iya. Jadi petani alumni TOF tadi
setelah dilatih di BPP, kita adakan pertemuan sebanyak 6 kali di saung tani ini. Saung taninya ada, demplotnya ada, jadi petani bisa langsung menyerap ilmunya gitu. Terus juga kita rutin mengadakan pengamatan rutin, biasanya dijadwalkan tiap hari Rabu. Itu TOT dibantu oleh penyuluh wilayah binaan sini dan petani pelaksananya di situ. Kita mengamati OPT, pertumbuhan, terus nanti kita juga pecahkan solusinya di sini gitu. Jadi seperti itu, Mas. Mas, ada kisah lucu atau unik nggak dalam sosialisasi SIMUP ini ke petani? Nah, itu seperti yang ditanyakan tadi, lucunya tuh SIMUP kita jelaskan ke petani. SIMUP adalah strategic irrigation modernization and urban gini. Pak, itu bahasa mana sih, Pak? Gitu. Jadi itu jadi hal-hal kecil seperti itu mungkin jadi dinamika kami dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan ya, lucunya seperti itu. Jadi pemahaman tentang bahasa-bahasa asing masih kurang untuk petani kami gitu. Jadi itu lucunya di situ, Mas, gitu. Harapan Bapak sebagai harapan Mas Nis kedepannya seperti apa nih program SIMUP? Program SIMUP harapan kedepannya, saya selaku penyuluh di BPP Gebang ya, Mas ya, program SIMUP ini berjalan dengan lancar. Satu itu ya, lancar dalam artian lancar dalam pelaksanaan programnya, dan juga lancar dalam aplikasi di lapangannya. Dalam artian petani bisa menerapkan teknologi yang diajarkan itu tadi. Harapan yang kedua, kesejahteraan petani. Kami kembali ke tujuan akhir kami adalah kesejahteraan petani. Harus meningkat. Kalau diminta untuk harapan yang di luar itu, harapannya karena ini sudah terbukti, SIMUP ini kan baru fokus di DI Cikesik. Sedangkan BPP Gebang itu ada yang namanya Ciberes juga, DI Ciberes. Harapannya kedepannya ada program serupa untuk daerah irigasi lainnya, karena ini sudah terbukti dari peningkatan produktivitas, juga ada pertambahan IP tadi ya. Harapannya untuk DI yang lainnya bisa tercover program SIMUP gitu, Mas. Oke, mantap sekali nih informasinya nih dari Mas Danu, penyuluh pertanian di BPP Gebang. Iya. Oke, kapan-kapan ini kita ulik-ulik lagi nih informasi. Boleh, mangga. Kalau ada waktu main ke BPP nanti kita jelaskan tentang ya dasar-dasar tentang BPP Gebang lah gitu. Jadi nanti syukur-syukur nanti bisa kita ajak ke petani-petani, ke kelompok-kelompok yang jadi andalan kami gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Danu. Sama-sama Mas Vito. Oke. Cukup sekian, kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Bistan, bincang seputar pertanian.